Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar kisah-kisah inspiratif seperti ini bisa terus hadir untuk menemani hari-hari kita. Sahabat, pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita sederhana yang hidupnya berubah karena ketulusan hatinya sendiri? Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Nur. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak ibunya meninggal dunia saat Nur baru lulus sekolah SMP, hidup keluarganya berubah drastis. Ayahnya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan bekerja serabutan sebagai tukang kebun di rumah orang. Sementara 2 adik Nur masih sekolah dan sangat bergantung padanya. Setiap pagi Nur bangun lebih awal dari ayam berkokok. Ia menanak nasi di dapur kecil berdinding anyaman bambu, lalu menyiapkan air panas untuk ayahnya. Setelah semua siap, Nur berangkat ke toko perabotan rumah tangga di kota kecil, tempat ia bekerja sebagai kasir. Meski gajinya tidak besar, Nur tetap bersyukur. Ia menabung setiap sisa uangnya, berharap suatu hari bisa memperbaiki rumah mereka yang sudah miring dimakan usia. Pemilik toko tempat Nur bekerja adalah seorang wanita paruh baya bernama Burina. Ia dikenal tegas tapi berhati lembut. Dari awal bekerja, Burina sudah menyukai sifat Nur yang jujur, sopan, dan rajin. "Nur, kamu anak baik. Kalau kamu terus begini, rezekimu pasti lancar," kata Burina sambil menepuk bahunya suatu sore. Nur hanya tersenyum malu. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak ingin kaya, Bu. Aku hanya ingin ayahku sembuh dan adik-adikku bisa sekolah." Hari demi hari berjalan. Hidup Nur terasa datar tapi penuh perjuangan. Ia tidak punya banyak teman karena lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja dan pulang ke rumah. Namun di balik kesederhanaannya, Nur punya hati yang lembut dan wajah yang ayu. Kulitnya sawo matang, matanya teduh, dan senyumnya selalu membuat orang di sekitarnya merasa tenang. Suatu sore, setelah toko tutup, Burina mendapat kabar bahwa anak lelakinya, Fadil, akan pulang dari Arab untuk sementara waktu. Fadil sudah beberapa tahun tinggal di sana dan membantu bisnis temannya yang memiliki toko besar oleh-oleh khas Arab. Beberapa hari kemudian, Fadil benar-benar datang. Ia pria muda sopan, berpenampilan rapi dengan janggut tipis. Saat pertama kali melihat Nur di kasir, Fadil menatapnya sejenak. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya terdiam. Sederhana, tapi penuh ketulusan. Sore itu, ketika toko sudah sepi, Fadil duduk di kursi dekat kasir sambil berbincang dengan Nur. "Kamu sudah lama kerja di sini?" tanya Fadil. "Sudah 2 tahun, Mas," jawab Nur lembut sambil menunduk. "Wah, rajin sekali. Di Arab sana juga banyak pekerja asal Indonesia, Nur. Bahkan ada toko besar yang sedang butuh karyawan." "Siapa tahu kamu tertarik," ujar Fadil sambil tersenyum ramah. Mata Nur berbinar. "Serius, Mas? Tapi saya tidak punya cukup uang untuk berangkat." Fadil menatapnya iba. Ia tahu gadis di depannya tidak sekadar penasaran, tapi sungguh ingin memperbaiki hidupnya. Malam itu Fadil bercerita kepada ibunya tentang Nur. "Bu, Nur itu gadis yang baik. Kalau bisa, bantu dia. Di Arab dia bisa bekerja dan dapat pengalaman lebih baik." Burina menatap anaknya dengan lembut. "Kalau kamu yakin, ibu bantu. Dia seperti anak sendiri bagi ibu." Malam itu, Nur dipanggil ke rumah Burina. Ia duduk gugup di ruang tamu. "Nur," kata Burina, "ibu tahu kamu ingin membantu keluargamu. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin bekerja ke Arab, ibu akan bantu biayanya." Mata Nur langsung berkaca-kaca. "Bu, saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan ibu." Burina tersenyum. "Cukup doa yang tulus, Nur. Itu sudah cukup bagi ibu." Sejak hari itu, Nur mulai menyiapkan berkas dan dokumen untuk keberangkatan. Setiap malam ia berdoa di atas sajadah, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia tahu, keputusan ini bukan hal kecil. Ia akan meninggalkan ayahnya yang sakit dan 2 adiknya yang masih kecil. Malam sebelum keberangkatan, Nur duduk di samping ayahnya yang terbaring lemah di dipan bambu. "Ayah," katanya lirih, "besok Nur berangkat ke Arab. Doakan Nur ya, Yah. Biar di sana Nur bisa kerja dan kirim uang untuk ayah berobat." Ayahnya menatapnya dengan mata basah.
Nah, ayah bangga padamu. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa jaga diri. Dan satu lagi, jangan pernah lupa asalmu. Nur menggenggam tangan ayahnya erat. Nur janji ya. Subuh itu, Nur berpamitan. Langit masih gelap, tapi air mata sudah lebih dulu jatuh di pipi ayahnya. Langkah Nur terasa berat meninggalkan rumah sederhana itu. Namun di hatinya, ia percaya satu hal. Allah pasti menyiapkan takdir indah di ujung perjalanan ini. Pagi itu udara masih terasa dingin ketika Nur melangkahkan kakinya ke bandara. Tangannya gemetar menggenggam koper kecil berisi beberapa pakaian sederhana, mukena, dan sebuah foto keluarga yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Dalam hati ia terus membaca istighfar dan sholawat, berusaha menenangkan diri. Perjalanan panjang menuju tanah Arab menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Ketika pesawat mulai lepas landas, Nur menatap keluar jendela. Awan-awan putih berbaris seperti hamparan kapas. Air matanya jatuh tanpa suara, membayangkan wajah ayah dan adik-adiknya yang kini ia tinggalkan di kampung. Ya Allah, bisiknya pelan, bimbing langkah hamba MU ini, jauhkan dari kesulitan dan godaan dunia. Setibanya di Arab, Nur disambut oleh teriknya matahari dan suasana kota yang begitu berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan mewah berseliweran, dan aroma rempah khas Timur Tengah menyeruak di udara. Ia sempat merasa canggung dan takut, apalagi ketika seorang pria Arab berpakaian rapi menghampirinya sambil membawa papan nama bertuliskan Nur Indonesia. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara lembut, "Assalamualaikum, saya Hamdan, sopir pribadi Tuan Faisal. Mari, saya antar ke toko." Nur menunduk sopan. "Waalaikumsalam, terima kasih, Tuan Hamdan." Dalam perjalanan menuju toko, Nur memandangi pemandangan yang ia lewati, deretan toko besar, masjid megah dengan kubah berkilau, dan orang-orang yang berbicara dengan bahasa asing. Hatinya berdesir, campuran antara kagum dan rindu rumah. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah bertuliskan huruf Arab besar di atas pintu kaca. Toko itu menjual berbagai makanan dan oleh-oleh khas Arab. Ketika Nur melangkah masuk, aroma kurma, kacang panggang, dan madu segera menyambutnya. Ia tertegun melihat luasnya toko dan kesibukan para pegawai di dalamnya. Seorang pria muda Arab berwajah teduh menghampirinya. Dialah Tuan Faisal, pemilik toko besar itu, teman dari Fadil, anak Burina. "Selamat datang, Nur. Saya sudah dengar banyak hal baik tentangmu dari Fadil dan ibunya. Mulai besok, kamu akan bekerja di bagian kasir utama," ucap Faisal dengan ramah. Nur menunduk penuh hormat. "Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari pertama di toko berjalan lancar. Nur belajar dengan cepat cara melayani pelanggan, mencatat penjualan, dan menghitung stok barang. Senyumnya yang tulus membuat banyak pelanggan menyukainya. Namun tidak semua orang di toko itu merasa senang dengan kehadirannya. Beberapa karyawan wanita asal negara lain mulai memperlihatkan tatapan tidak suka. Mereka berbisik setiap kali Nur lewat, bahkan sengaja menyingkirkan barang yang sedang ia susun. "Dia baru datang sudah mau sok akrab dengan Tuan Faisal," kata salah satu dari mereka dengan nada sinis. Nur mendengarnya, tapi memilih diam. Ia tahu, menanggapi hanya akan memperburuk keadaan. Ia lebih memilih membalas dengan kesopanan dan kerja keras. Suatu malam setelah toko tutup, Nur membersihkan area kasir sambil memutar zikir lembut dari ponselnya. Ia teringat pesan ayahnya, "Jika kamu dihina, jangan balas dengan marah. Balaslah dengan sabar. Karena Allah yang akan meninggikan derajat orang yang sabar." Kalimat itu menjadi penguatnya setiap hari. Beberapa minggu kemudian, toko semakin ramai. Banyak pelanggan tetap datang karena pelayanan Nur yang ramah. Bahkan Tuan Faisal mulai mempercayakan beberapa tugas penting padanya, seperti mengatur stok barang dan laporan keuangan harian. Namun, hal itu justru membuat kelompok wanita yang iri semakin panas. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang licik. Suatu pagi, saat Nur baru datang, suasana toko mendadak kacau. Seorang supervisor berteriak, "Ada banyak coklat dan makanan mahal yang hilang dari rak belakang." Semua karyawan langsung panik. Ketika Faisal datang memeriksa, ia menatap semua karyawannya satu persatu. Dan salah satu dari wanita iri itu menunjuk ke arah Nur.
Tuan, hanya dia yang bekerja di area itu semalam. Mungkin saja dia yang ambil. Nur terkejut, wajahnya pucat. Tidak, Tuan, saya tidak pernah mengambil apapun. Demi Allah saya tidak melakukannya, katanya dengan suara gemetar. Namun tatapan karyawan lain mulai penuh curiga. Nur merasa dadanya sesak. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mereka. Tuan Faisal tidak langsung memutuskan apapun. Ia menatap Nur lama, lalu berkata pelan, kita lihat saja rekaman CCTV-nya besok. Malam itu, Nur pulang ke asrama dengan hati yang remuk. Ia menangis di atas sajadah, memohon agar Allah menunjukkan kebenaran. Ya Allah, Engkau tahu hamba tidak bersalah. Lindungi aku dari fitnah ini, lirihnya sambil menahan isak. Keesokan harinya, Faisal datang ke toko lebih pagi dari biasanya. Ia langsung menuju ruang CCTV. Tangannya bergetar saat menekan tombol play. Satu persatu rekaman ia lihat dengan cermat. Dan di sana, terlihat jelas, kelompok wanita yang menuduh Nur justru yang mengambil barang-barang itu secara diam-diam. Mereka tertangkap kamera tengah menyembunyikan coklat ke dalam tas mereka sendiri. Wajah Faisal berubah tegas. Ia memanggil seluruh karyawan dan memutar rekaman itu di depan semua orang. Suasana toko hening seketika. Nur tidak bersalah, katanya lantang. Yang bersalah sudah jelas. Kalian semua dikeluarkan. Nur menunduk sambil menitikkan air mata, kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia mengucap pelan, Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Faisal menatapnya dengan lembut. Kamu sudah sabar, Nur. Kesabaranmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Hari itu, langkah Nur terasa lebih ringan. Ia menatap langit Arab yang cerah dan berbisik dalam hati, Allah tidak pernah tidur. Siapapun yang terzalimi, pasti akan dibela dengan caranya sendiri. Sejak hari fitnah itu terbongkar, suasana toko oleh-oleh besar di kota Arab itu berubah. Para pelanggan semakin banyak berdatangan, dan nama toko semakin dikenal. Nur kini bukan hanya kasir biasa. Ia dipercaya Tuan Faisal untuk mengatur tata letak produk, memantau keuangan harian, bahkan ikut membantu memilih barang dari pemasok. Setiap pagi, Nur datang lebih awal dari karyawan lain. Ia memeriksa stok barang, menata coklat dan kurma di rak kaca, lalu memastikan semua bersih sebelum toko buka. Kerja keras dan kejujurannya membuat banyak orang menghormatinya. Tapi yang paling terasa adalah perhatian diam-diam dari Faisal, pemilik toko itu. Faisal sering memperhatikan Nur dari jauh. Bagaimana gadis itu menunduk sopan setiap kali berbicara, bagaimana ia tersenyum pada pelanggan tanpa dibuat-buat, dan bagaimana tutur katanya lembut tapi penuh keyakinan. Di balik kesederhanaannya, ada cahaya ketulusan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Faisal memanggil Nur ke ruang kantornya. Nur, katanya pelan, aku ingin berterima kasih. Sejak kamu datang, toko ini semakin maju. Banyak pelanggan yang memuji pelayananmu. Nur tersenyum malu. Itu semua karena izin Allah, Tuan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Faisal menatap matanya sejenak, lalu menunduk. Aku jarang bertemu orang sejujur kamu. Sejak percakapan itu, Faisal mulai sering berbicara dengan Nur. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang hal-hal ringan seperti masakan khas Indonesia yang belum pernah ia coba. Katanya sambal di Indonesia sangat pedas ya? Tanya Faisal sambil tersenyum. Nur tertawa kecil. Kalau Tuan coba, mungkin bisa menangis. Kalau di masakan kamu, mungkin aku sanggup, jawab Faisal dengan nada bercanda yang membuat wajah Nur memerah. Namun, di balik canda ringan itu, ada perasaan yang mulai tumbuh. Faisal sering memikirkan Nur, bahkan saat toko sudah tutup. Ia merasa gadis itu bukan sekadar karyawan. Nur membawa ketenangan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari wanita lain. Suatu hari, Faisal memutuskan untuk memperkenalkan Nur kepada ibunya. Ia ingin ibunya mengenal gadis yang telah banyak membantu bisnis keluarga mereka. Besok sore, ikut aku ke rumah Nur, katanya lembut. Nur terkejut. Ke rumah Tuan? Iya, ibu ingin bertemu denganmu. Keesokan harinya, Nur mengenakan gamis putih polos dan jilbab abu muda. Ia berusaha tampil sopan tapi tidak berlebihan. Dalam perjalanan, hatinya berdebar.
Ia belum pernah masuk ke rumah keluarga majikannya, apalagi bertemu ibunya. Rumah itu besar, berpagar tinggi dengan taman luas dan aroma bunga melati di setiap sudutnya. Ketika mereka masuk, seorang wanita tua berwajah teduh duduk di ruang tamu. Tatapannya hangat tapi tajam. "Inikah Nur?" tanya sang ibu dengan senyum lembut. "Iya, Bu. Ini Nur, karyawan yang selalu membantu toko," jawab Faisal sambil memperkenalkan. Nur menunduk hormat dan mencium tangan wanita itu. "Assalamualaikum, Ibu." "Waalaikumsalam," jawab ibunya. "Cantik sekali kamu, Nur. Tapi yang lebih indah adalah sikapmu. Faisal banyak bercerita tentangmu." Percakapan mereka mengalir lembut. Ibunda Faisal menanyakan tentang keluarga Nur, kehidupannya di Indonesia, dan bagaimana ia bisa sampai ke Arab. Nur menjawab dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Saat ia menceritakan tentang ayahnya yang sakit dan kehidupannya yang sederhana, mata sang ibu tampak berkaca-kaca. "Anak sekuat kamu jarang, Nak. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ucapnya pelan. Sejak hari itu, hubungan Nur dengan keluarga Faisal menjadi lebih dekat. Ibunda Faisal sering memanggilnya ke rumah hanya untuk menemaninya minum teh atau bercerita. Ia bahkan berkata, "Nur, kamu ini seperti anak perempuanku sendiri." Hari demi hari, rasa kagum Faisal semakin dalam. Ia sering memandangi Nur diam-diam dari kejauhan. Ada ketenangan setiap kali melihatnya bekerja. Ada rindu yang muncul tanpa alasan ketika Nur tidak masuk. Namun, Faisal bukan tipe pria yang mudah mengungkapkan perasaan. Ia menahan segalanya dalam diam. Ia tahu, perbedaan budaya dan asal membuat langkah itu tidak mudah. Tapi ibunya rupanya lebih peka daripada yang ia sangka. "Faisal," ucap ibunya suatu malam, "kau jatuh cinta pada Nur, bukan?" Faisal terdiam, tapi wajahnya menjawab segalanya. Ibu tidak menentang. "Justru ibu merasa Allah yang mempertemukan kalian. Tapi pastikan niatmu sungguh karena ingin membimbingnya, bukan hanya karena rasa kasihan." Kata-kata ibunya membuat Faisal semakin yakin. Ia tidak ingin menunda lagi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia tahu Nur harus mendapat restu dari keluarganya di Indonesia. "Jika Allah menghendaki, aku akan menjemput ayahnya," batinnya mantap. Sementara itu, Nur yang polos tidak pernah menyadari sepenuhnya bahwa hati Faisal telah terikat padanya. Ia hanya merasa Tuan Faisal adalah orang baik yang selalu menghargai dan melindunginya. Namun jauh di lubuk hatinya, Nur mulai merasakan hal yang sama, perasaan tenang setiap kali berada di dekatnya. Sore itu, saat matahari terbenam di balik menara masjid, Nur berdiri di depan toko sambil memandangi langit merah jingga. Hatinya berbisik lembut. "Ya Allah, Engkau yang menulis setiap takdir. Jika ia memang bagian dari kisahku, maka mudahkanlah jalannya, dan jika bukan, tolong jauhkan dengan cara yang paling indah." Hari itu terasa berbeda. Langit Arab tampak lebih cerah dari biasanya, angin gurun berhembus lembut melewati jendela toko yang mulai dibuka oleh Nur. Ia menata rak dengan rapi seperti biasa, namun ada sesuatu di hatinya yang terasa aneh. Sejak semalam, Tuan Faisal tidak seperti biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi sorot matanya dalam dan sulit ditebak. Menjelang sore, Faisal memanggil Nur ke ruang kerjanya. Nada suaranya lembut tapi tegas. "Nur," ucapnya sambil menatap berkas di mejanya, "malam ini aku ingin kamu ikut ke rumah. Ibu ingin berbicara sesuatu yang penting." Nur sempat terkejut. "Tentang pekerjaan, Tuan?" Faisal tersenyum samar. "Lebih dari itu." Sepanjang perjalanan menuju rumah, Nur berusaha menenangkan diri. Ia tak henti-hentinya berzikir di dalam hati. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai sepi menjelang malam, lampu-lampu berkilau memantul di kaca, membuat Nur teringat masa lalunya di kampung. Apakah ini pertanda baik? Atau justru ujian baru? Pikirnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Ibunda Faisal telah menunggu di ruang tamu yang harum oleh aroma gaharu. Wanita itu tersenyum lembut begitu melihat Nur datang. "Assalamualaikum Ibu," sapa Nur sopan. "Waalaikumsalam sayang. Duduklah di sini. Ibu ingin bicara." Nur duduk perlahan di samping Ibunda Faisal. Di depan mereka, Faisal duduk dengan sikap hormat.
Suasana hening sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Nur, ucap Ibunda Faisal dengan suara tenang, sejak pertama kali kamu datang ke rumah ini, ibu sudah melihat sesuatu yang berbeda dari dirimu. Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya hati yang bersih. Ibu merasa Allah mengirimmu ke keluarga kami bukan tanpa alasan. Nur menunduk, menahan haru. Ia tak tahu harus menjawab apa. Faisal lalu menatap ibunya, seolah meminta izin untuk berbicara. Ibu benar, katanya pelan. Nur, aku juga ingin bicara. Sejak kamu datang ke toko, aku belajar banyak tentang arti ketulusan. Kamu bekerja tanpa mengeluh, kamu sabar ketika difitnah, dan kamu selalu mengingat Allah dalam setiap langkahmu. Aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Kata-kata itu menggema di ruangan besar itu. Nur tertegun, matanya membulat tak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini menjadi atasannya akan mengungkapkan perasaan sedalam itu. Tuan, maksud Tuan, Nur tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Faisal tersenyum. Aku ingin melamarmu secara resmi, Nur. Tapi tentu dengan restu ayahmu. Ibu juga setuju dengan niat ini. Air mata Nur menetes perlahan. Ia menunduk, hatinya bergetar hebat antara bahagia dan takjub. Ia teringat wajah ayahnya yang dulu berkata, "Jangan lupa asalmu, nak." Rezeki datang dari arah yang tak disangka. Dengan suara bergetar, Nur berkata, "Tuan Faisal, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya gadis desa yang datang ke sini untuk bekerja. Apa Tuan tidak khawatir keluarga Tuan menolak saya?" Ibunda Faisal langsung menggenggam tangan Nur dengan lembut. "Nak, kebahagiaan anakku adalah kebahagiaan ibu juga. Kami tidak melihat asalmu. Kami melihat hatimu. Dan ibu tahu hatimu baik." Tangis Nur pecah. Ia tak sanggup menahan rasa haru yang menyesak di dadanya. "Terima kasih ibu, terima kasih Tuan Faisal. Semoga Allah membalas semua kebaikan ini," ucapnya dengan suara lirih. Faisal menatapnya dengan mata yang teduh, tapi penuh keyakinan. "Mulai malam ini, jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku dengan namaku saja, Faisal." Nur menunduk malu. "Baik Tuan, maksudku Faisal." Beberapa hari kemudian, kabar lamaran itu resmi disampaikan kepada keluarga Nur di Indonesia. Faisal dan ibunya mengatur rencana untuk membawa Nur pulang sementara guna meminta restu langsung dari ayahnya. Nur harus berpamitan dengan keluarganya sendiri. "Restu seorang ayah itu doa paling berharga," kata Ibunda Faisal penuh bijak. Perjalanan pulang ke Indonesia menjadi perjalanan penuh emosi bagi Nur. Dalam pesawat, ia memandangi langit biru di luar jendela. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak menyangka, gadis yang dulu hanya bekerja di toko perabotan kecil kini akan kembali ke tanah kelahirannya sebagai calon istri pengusaha sukses Arab. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau maha baik. Engkau beri aku ujian agar aku belajar sabar. Dan kini Engkau beri aku kebahagiaan yang tak pernah aku duga." Setibanya di Bandara Indonesia, Nur langsung menuju rumah sederhana tempat ayahnya tinggal. Rumah itu masih sama seperti dulu, berdinding kayu, beratap seng, tapi kini terasa hangat oleh rindu. Ayahnya duduk di kursi bambu, matanya menerawang ke jalan depan rumah. Begitu melihat Nur datang, wajahnya langsung berubah menjadi haru dan bahagia. "Nur, anak ayah, kamu pulang juga nak," katanya dengan suara bergetar. Nur memeluk ayahnya erat. "Ayah." Nur datang untuk minta restu. Ada seseorang yang ingin melamar Nur. Ayahnya terdiam sejenak, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Siapa dia, nak?" "Dia pria baik, ayah. Namanya Faisal. Ia orang Arab, pemilik toko tempat Nur bekerja." Ayah Nur menarik napas panjang. Kalau dia benar-benar tulus, kalau dia mencintaimu karena Allah, maka ayah ikhlas. Nur menangis sambil mencium tangan ayahnya. "Terima kasih ayah. Restumu adalah segalanya untuk Nur." Malam itu, Nur berdoa panjang di atas sajadah. Suara jangkrik di luar jendela menemani doanya yang lirih tapi dalam. Ia memohon agar Allah menjaga hatinya dan memberikan kelancaran pada rencana pernikahan mereka. Hatinya kini penuh syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai.
Tapi untuk pertama kalinya, Nur merasakan tenang, sebuah ketenangan yang datang dari keikhlasan dan cinta yang tulus. Malam itu bulan tampak bulat sempurna di langit desa. Sinar lembutnya menembus dinding kayu rumah Nur, menerangi wajah ayahnya yang masih duduk di kursi bambu, menatap langit sambil tersenyum haru. Nur duduk di sampingnya, memijat perlahan tangan tuanya yang penuh urat dan bekas kerja keras. "Ayah," ujar Nur pelan, "Faisal dan ibunya ingin datang ke sini untuk melamar secara resmi. Mereka ingin menghormati adat kita, Ayah." Ayah Nur mengangguk, matanya basah. "Nak, ayah tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi kalau mereka datang dengan niat baik, ayah sambut dengan doa dan restu." Keesokan harinya, suasana rumah sederhana itu tampak berbeda. Para tetangga berdatangan, membantu menyiapkan tikar dan air minum untuk tamu dari jauh. Di halaman rumah, bunga kamboja bergoyang pelan diterpa angin sore. Nur mengenakan kebaya sederhana warna lembut, wajahnya bersih tanpa banyak riasan, tapi sinar bahagianya terpancar jelas. Tak lama, mobil hitam berhenti di depan rumah. Faisal turun bersama ibunya dan seorang penerjemah yang mendampingi. Wajah mereka terlihat anggun dan penuh hormat. Faisal berjalan perlahan menuju teras rumah, lalu menunduk memberi salam kepada ayah Nur. "Assalamualaikum, Bapak. Nama saya Faisal. Saya datang bersama ibu untuk melamar putri Bapak yang bernama Nur," ucapnya dengan bahasa yang lembut. Ayah Nur terdiam sejenak. Matanya menatap Faisal dengan tajam tapi tenang, seolah ingin menilai hatinya dari sorot mata. Lalu ia mengangguk pelan. "Waalaikumsalam. Kalau niatmu baik dan kamu mampu membimbing anakku menuju jalan Allah, maka ayah izinkan." Ibunda Faisal meneteskan air mata haru. Ia menggenggam tangan Nur dan berkata, "Mulai sekarang, kamu bukan hanya anak bapakmu, tapi juga anakku." Tangis pun pecah. Para tetangga yang menyaksikan ikut terharu, tak menyangka gadis sederhana itu akan dilamar oleh keluarga terpandang dari negeri jauh. Setelah lamaran selesai, Faisal meminta izin untuk membawa Nur kembali ke Arab agar pernikahan bisa diselenggarakan di sana, sekaligus mengurus dokumen keluarga Nur yang akan ikut pindah. Ayahnya sempat ragu. "Nur, kalau kamu pergi, rumah ini akan sepi." Nur memeluk ayahnya erat. Nur tidak akan pergi jauh. Nur akan menjemput ayah untuk tinggal bersama nanti. Nur ingin ayah bisa beristirahat di tempat yang lebih baik." Beberapa hari setelah lamaran, Nur bersiap untuk kembali ke Arab. Kali ini ia tidak pergi dengan hati cemas, melainkan penuh harapan. Di bandara, ayahnya mengantar hingga gerbang keberangkatan. Wajahnya terlihat lelah tapi bahagia. "Pergilah, Nak. Tapi jangan lupakan siapa dirimu. Jangan sombong kalau sudah tinggi. Ingat, kamu sampai di sana karena doa dan pertolongan Allah." Nur menangis dan mencium tangan ayahnya lama sekali. "Nur janji, Ayah. Semua yang Nur lakukan hanya ingin membuat ayah bangga." Pesawat lepas landas membawa Nur kembali ke negeri Arab. Kali ini, yang menjemputnya di bandara bukan lagi sopir, melainkan Faisal sendiri. Ia menatap Nur dengan senyum lembut. "Selamat datang kembali, calon istriku," katanya. Wajah Nur memerah. Ia menunduk, tak sanggup menatap lama pria yang kini menjadi bagian dari takdirnya. Sesampainya di rumah keluarga Faisal, Nur disambut hangat oleh para kerabat dan karyawan toko. Banyak yang terkejut melihat betapa sopan dan anggunnya gadis Indonesia itu. Tak sedikit yang berbisik, Tuan Faisal benar-benar beruntung. Namun Nur tetap rendah hati. Ia tetap membantu di toko seperti biasa, bahkan sering menyiapkan teh untuk ibunda Faisal setiap sore. Hari-hari menjelang pernikahan terasa sibuk tapi indah. Nur belajar banyak hal tentang budaya Arab, cara berbicara, dan etika di hadapan tamu. Faisal pun membantunya menyesuaikan diri. Kadang mereka tertawa bersama, membicarakan hal-hal kecil seperti warna bunga yang akan dipakai di acara nanti. "Nur, kamu ingin bunga apa di pelaminan nanti?" tanya Faisal sambil menatap wajahnya. Nur berpikir sejenak, lalu menjawab lembut, "Cukup bunga putih. Simbol kesucian niat kita." Faisal tersenyum. "Aku juga suka putih. Tenang dan tulus seperti dirimu." Mendengar itu, Nur menunduk malu,
Tapi di dadanya tumbuh keyakinan kuat bahwa Allah benar-benar menulis kisah ini dengan kasih sayang. Beberapa hari sebelum pernikahan, Nur menerima kabar bahwa ayah dan dua adiknya akan segera datang ke Arab. Faisal sudah menyiapkan rumah khusus untuk mereka agar bisa tinggal bersama. Saat mendengar kabar itu, Nur meneteskan air mata bahagia. "Ya Allah," ucapnya lirih, "Engkau bukan hanya mempertemukanku dengan jodoh terbaik, tapi juga mempertemukanku kembali dengan keluargaku di tanah yang jauh." Ketika ayahnya tiba di Arab, Nur langsung memeluknya erat. Ayahnya tampak lebih sehat, wajahnya berseri-seri. Ia menatap Faisal dan mengucap pelan, "Terima kasih, Nak. Engkau telah membuat anakku bahagia." Faisal menunduk penuh hormat. "Bapak jangan khawatir, Nur aman bersama saya." Malam itu, keluarga mereka makan bersama di rumah besar yang kini terasa hangat oleh tawa dan cerita. Nur memandangi mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Di hatinya, ia tahu inilah awal kehidupan baru, kehidupan yang tak lagi diwarnai kesedihan dan kekurangan, tapi dipenuhi cinta dan keberkahan. Pagi itu, sinar matahari menyapa lembut kota tempat Faisal dan keluarganya tinggal. Burung-burung beterbangan di langit biru, dan angin gurun berhembus tenang membawa aroma bunga dari taman sekitar. Hari itu adalah hari yang sudah lama ditunggu, hari di mana Nur, gadis sederhana asal Indonesia, akan resmi menjadi istri Faisal, pria yang telah mengubah hidupnya. Sejak subuh, rumah besar keluarga Faisal dipenuhi kesibukan. Para wanita keluarga sibuk menyiapkan hidangan, sementara beberapa pelayan menata bunga di pelataran. Di tengah kesibukan itu, Nur duduk di dalam kamar dengan jantung berdebar. Di hadapannya, cermin besar memantulkan bayangan seorang wanita muda yang mengenakan gaun putih berhias renda lembut dengan jilbab panjang menutupi rambutnya. Wajahnya tidak berubah, tetap lembut dan sederhana, tapi sorot matanya memancarkan cahaya keyakinan. Seorang wanita tua, Ibunda Faisal, masuk perlahan ke dalam kamar. Ia tersenyum sambil menatap Nur dari ujung kepala hingga kaki. "Subhanallah, kamu cantik sekali, Nak." "Ibu seperti melihat bidadari," ucapnya dengan suara bergetar. Nur segera menunduk, matanya berkaca-kaca. "Semua ini karena kebaikan ibu dan Faisal. Kalau bukan karena kalian, mungkin Nur masih bekerja di toko kecil di kampung." Ibunda Faisal menggenggam tangan Nur erat. "Jangan bicara begitu, sayang. Semua ini takdir Allah. Dan ibu yakin, kamu dikirim ke keluarga kami sebagai rahmat." Suara adzan zuhur berkumandang dari masjid besar di seberang jalan. Saat itu pula Faisal sudah bersiap di aula pernikahan, tempat akad nikah akan dilangsungkan. Aula itu didekorasi indah dengan warna putih dan emas. Di tengahnya, meja akad sederhana diletakkan menghadap kiblat, dikelilingi para saksi dan keluarga terdekat. Ayah Nur duduk di sebelah Faisal, memakai pakaian tradisional Indonesia yang dibawakan khusus oleh Nur. Wajahnya tampak bahagia, meski air mata terus menetes tanpa ia sadari. Ketika penghulu memulai akad, suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada Faisal yang duduk dengan tenang, memegang tangan ayah Nur. Dengan suara tegas dan yakin, Faisal mengucapkan ijab kabul. "Aku terima nikahnya Nur binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mahar yang dibayar tunai, karena Allah Ta'ala." Serentak para saksi menjawab, "Sah." Suara takbir bergema, dan tangis haru memenuhi ruangan. Ayah Nur langsung menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Alhamdulillah, akhirnya anakku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku doakan," katanya lirih. Nur berjalan perlahan mendekati Faisal setelah ijab kabul selesai. Wajahnya merah menahan haru, dan air matanya tak berhenti jatuh. Ketika ia menunduk untuk mencium tangan Faisal, pria itu menatapnya lembut. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi pekerjaku, Nur. Kamu adalah pendamping hidupku. Dan aku berjanji akan menjagamu dengan seluruh jiwa." Nur menjawab pelan sambil tersenyum, "Insya Allah, aku juga akan menjadi istri yang taat, setia, dan menjaga kehormatanmu." Setelah akad, acara resepsi berlangsung meriah. Para tamu datang dari berbagai kota, mengenakan pakaian mewah dan membawa hadiah. Namun di tengah kemewahan itu, Nur tetap terlihat sederhana. Ia memilih berdiri di samping Faisal sambil menyalami tamu dengan sopan.
Tak sedikit tamu yang berbisik kagum. Dia cantik dan anggun, tak heran Tuan Faisal jatuh hati. Lihatlah, wajahnya menenangkan. Seperti wanita yang membawa berkah. Sementara itu, di meja depan, Ayah Nur duduk bersama Ibunda Faisal. Mereka berbicara pelan sambil tersenyum. Ibu, terima kasih sudah menerima anak saya tanpa memandang rendah asalnya, kata Ayah Nur penuh rasa syukur. Ibunda Faisal menjawab, Bapak Nur itu permata. Kami yang beruntung mendapatkannya. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan suasana mulai tenang, Nur dan Faisal duduk di balkon rumah besar mereka. Dari kejauhan terlihat lampu kota yang berkelap-kelip. Angin gurun malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Nur menatap langit, lalu berkata pelan, Faisal, dulu aku sering berdoa di rumah kecilku, agar Allah memberi jalan untuk hidup yang lebih baik. Aku tak pernah menyangka jawabannya adalah kamu. Faisal menggenggam tangannya. Allah mempertemukan dua orang bukan tanpa alasan, Nur. Mungkin karena kamu butuh seseorang yang menjaga, dan aku butuh seseorang yang mengingatkan. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam itu. Dari kejauhan, suara adzan Isya terdengar, seolah menjadi penutup hari penuh berkah itu. Nur menatap Faisal dengan senyum penuh cinta. Terima kasih karena memilihku bukan karena rupa, tapi karena keyakinan. Faisal menjawab lembut, dan terima kasih karena kamu mencintaiku bukan karena harta, tapi karena keikhlasan. Malam itu, langit Arab menjadi saksi dua hati yang bersatu dalam ridho Allah. Nur menatap bintang-bintang dan berbisik pelan, Ya Allah, Engkau telah menulis takdir indah ini. Jadikan rumah tangga kami penuh kasih, dan jangan pernah Engkau jauhkan kami dari rahmat MU. Di bawah langit yang tenang itu, cinta Nur dan Faisal resmi bersemi, bukan dari kemewahan, tapi dari kesabaran dan kejujuran yang membawa mereka hingga ke pelaminan suci. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan indah. Nur kini resmi menjadi istri Faisal, dan mereka tinggal di rumah besar yang juga dekat dengan toko oleh-oleh milik keluarga. Setiap pagi, Nur membantu Faisal menyiapkan sarapan, menata meja, dan mengantarnya sampai ke toko. Ia tidak pernah meninggalkan kebiasaannya untuk bekerja keras, meski kini kehidupannya telah berubah. Para karyawan menghormatinya. Tak ada lagi rasa iri seperti dulu, karena Nur memperlakukan semua orang dengan rendah hati. Ia sering mengajak mereka makan bersama, berbagi cerita, bahkan sesekali menanyakan kabar keluarga mereka di Indonesia atau negara asal masing-masing. Faisal pun bangga, karena istrinya bukan hanya membawa ketenangan di rumah, tapi juga menebar kebaikan di tempat kerja. Sore-sore mereka sering dihabiskan bersama Ibunda Faisal. Nur duduk di sampingnya, menyiapkan teh manis sambil mendengarkan cerita masa muda sang ibu. Kadang mereka tertawa, kadang terdiam mengingat masa lalu. Bagi Nur, wanita itu bukan hanya mertua, tapi sudah seperti ibu yang selama ini ia rindukan sejak kepergian ibunya di Indonesia. Namun, kebahagiaan itu tidak berjalan tanpa ujian. Suatu pagi, ketika Nur tengah menyiapkan sarapan, Faisal mendapat kabar dari dokter bahwa ibunya menderita sakit jantung yang semakin parah. Nur terdiam lama, matanya mulai basah. Ia langsung berlari ke kamar ibu mertuanya yang saat itu sedang terbaring lemah. Ibu, bisik Nur sambil menggenggam tangannya. Wanita itu tersenyum lemah. Nak, jangan menangis. Setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Ibu hanya ingin kamu berjanji untuk terus menjaga Faisal. Nur menunduk sambil menahan isak. Insya Allah ibu. Saya akan menjaga Faisal dengan seluruh hati saya, seperti ibu menjaga saya selama ini. Beberapa hari kemudian, Ibunda Faisal mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Seluruh keluarga menangis, termasuk Nur yang merasa kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Pemakaman dilaksanakan di kota tempat mereka tinggal. Nur berdiri di samping Faisal, memandang liang lahat dengan mata sembab. Ya Allah, bisiknya pelan, terimalah ibu kami di sisi MU. Ia wanita baik yang telah mengajarkan arti kasih dan kesabaran. Setelah kepergian sang ibu, Faisal menjadi lebih pendiam. Namun setiap kali ia mulai larut dalam duka, Nur selalu ada di sampingnya. Faisal, ucap Nur suatu malam sambil memegang tangannya, ibu pasti ingin kita terus melangkah.
Jangan biarkan kesedihan membuat kita lupa bersyukur. Faisal menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu selalu tahu bagaimana menenangkan hatiku. Mungkin memang benar, kamu adalah hadiah dari Allah untukku. Waktu berjalan. Setahun kemudian, Nur dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, mereka menamainya Aisyah. Bayi itu membawa cahaya baru dalam keluarga kecil mereka. Faisal begitu bahagia, bahkan tak jarang ikut menimang anaknya di waktu malam. Aku ingin Aisyah tumbuh seperti ibunya, kuat, sabar, dan penyayang, katanya sambil menatap wajah Nur penuh cinta. Kehidupan mereka kini penuh kebahagiaan dan ketenangan. Ayah Nur yang telah dibawa ke Arab pun tinggal bersama mereka. Tubuhnya semakin tua, tapi hatinya bahagia melihat anaknya hidup dalam ridho dan cinta. Seringkali di sore hari, ia duduk di taman rumah sambil menggendong Aisyah. Cucu ayah ini akan jadi anak baik. Seperti ibunya dulu, katanya sambil tersenyum. Nur hanya bisa tersenyum haru melihat pemandangan itu. Suatu malam, setelah semuanya tertidur, Nur keluar ke balkon rumah. Ia menatap langit yang bertabur bintang, sama seperti malam-malam dulu ketika ia masih menjadi kasir di toko kecil kampungnya. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, Engkau telah menepati janji MU. Engkau angkat derajat hamba yang sabar dan tidak berputus asa. Engkau ubah air mata menjadi senyum, dan Engkau ubah kesedihan menjadi karunia yang tak terhingga." Dari kejauhan, Faisal mendekat sambil membawa secangkir teh hangat. Ia berdiri di samping Nur, menatap langit yang sama. "Masih suka memandangi bintang seperti dulu?" tanyanya lembut. Nur tersenyum. "Iya, karena dulu waktu aku merasa sendirian, bintang-bintang ini yang jadi saksi setiap doa." Faisal memegang tangannya erat. Dan sekarang, bintang-bintang itu jadi saksi bahwa doa itu sudah dikabulkan. Malam itu, mereka terdiam dalam kehangatan yang sederhana. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma bunga dari taman, dan cahaya bulan menerangi wajah keduanya yang kini penuh rasa syukur. Nur menatap Faisal dan berkata pelan, "Hidupku dulu gelap, tapi Allah kirim kamu untuk menjadi cahaya. Terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang begitu indah." Faisal tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Nur. Justru kamu yang mengajariku arti cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang lahir dari sabar dan keikhlasan." Dan di bawah langit Arab yang penuh bintang itu, kisah cinta Nur dan Faisal berakhir dengan damai. Dari kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan. Dari kesabaran, mereka memetik cinta yang tak lekang oleh waktu. Sementara di taman rumah mereka, Aisyah kecil tertidur di pangkuan kakeknya. Angin malam mengelus lembut wajahnya, seolah ikut berbisik. Inilah buah dari doa, kejujuran, dan cinta yang tulus.